Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Rahma dengan NIM 2003287 dari kelas 2A PGPAU UPI Kampus Purwakarta. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah perkembangan sosial, emosional, dan spiritual anak usia dini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertama, ada fase perkembangan akhir masa kanak-kanak. Masa ini dialami pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang di sekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Masuk sekolah untuk pertama kalinya memberikan pengalaman baru yang menuntut anak untuk mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sekolah. Kemudian, untuk perkembangan kognitif, ada kemampuan berpikir yang ditandai dengan adanya aktivitas-aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Materi berikutnya ada perkembangan moral dan agama menurut teori Piaget. Pada saat itu, kita membaca artikel berjudul Making Peace in Kindergarten, Social and Emotional Growth for All Learners. Philip Jackson menulis 3 fakta penting yang harus dipelajari seorang anak untuk dihadapi di kelas, melibatkan kerumunan, pujian, dan kekuasaan. Pertama, siswa harus belajar hidup di antara kerumunan. Banyak kegiatan kelas akan melibatkan berada dalam kelompok atau di hadapan dalam kelompok. Kualitas hidup seseorang siswa sangat bergantung pada seberapa baik dia bekerja di antara orang banyak. Menurut Piaget, antara usia 5 hingga 12 tahun, konsep anak mengenai keadilan sudah berubah. Pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang telah dipelajari dari orang tua menjadi berubah. Kemudian, Piaget berpendapat bahwa anak yang lebih muda, 4 hingga 7 tahun, ditandai dengan moral yang heteronomous. Sedangkan anak pada usia 10, mereka sudah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu moralitas autonomous. Selanjutnya, perkembangan moral dan agama teori Kohlberg. Skema Kohlberg atau teori terhadap moral memperluas karya Piaget yang berhipotesis bahwa semua individu dalam semua budaya berkembang dalam penalaran moral melalui urutan 6 tahap kronologis terpisah. Nilai dan kode moral dikembangkan dari interaksi antara individu dan penilaian moral lingkungan, dan ditandai sesuai dengan bagaimana seseorang, alasan perilaku nakal mereka daripada apa yang seseorang berpikir tentang isinya. Kohlberg berteori 3 tingkat berikut dengan 6 tahap perkembangan moral berturut-turut. Level pertama yaitu tahap 1 dan 2, level pra-konvensional. Level 2 pada tahap 3 dan 4, level konvensional. Level 3, tahap 5 dan 6, tingkat pasca konvensional atau berprinsip. Materi berikutnya ada pramodel dan pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia atau humanisasi, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Metode yang diterapkan Ki Hajar Dewantara adalah membiasakan berperilaku baik menurut ukuran umum. Dalam jenjang pendidikan kanak-kanak, Ki Hajar menyebutkan tingkat syariat. Kemudian, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah penguasaan diri. Sebab dalam hal inilah pendidikan memanusiakan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan humanisasi, sehingga peserta didik mampu menguasai diri dan sikap, serta tumbuh menjadi mandiri dan dewasa. Selanjutnya, ada pandangan Islam terhadap perkembangan moral dan agama. Islam memandang pendidikan nilai atau moral sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah akidah akhlak, yakni nilai-nilai yang berasal dari agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan moral dalam ajaran pendidikan agama Islam berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang utuh atau insan kamil. Tantangan pendidikan Islam khususnya pada negara Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik secara utuh dan kafah, yang tidak saja menguasai pengetahuan, akan tetapi mempunyai kualitas iman dan akhlak yang mulia. Yang terakhir ada karakter building. Dalam konteks pendidikan, karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti, insan manusia sehingga menunjukkan perangkat dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pembentukan karakter didapatkan dan diimplementasikan melalui lingkungan keluarga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, dan lingkungan kerabat atau pergaulan.
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga nilai-nilai dalam karakter adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, normatif, pendidikan, lingkungan, dan kepemimpinan.